Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi, dan kita akan membahas kegiatan 3.1, yaitu memahami bentuk penyajian relasi, dan kegiatan 3.2, yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Pada pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat membuat relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Diharapkan juga kalian dapat menentukan relasi yang berupa fungsi dan bukan fungsi. Oke, anak-anak, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan materinya. Pembahasan materi bab 3, relasi dan fungsi, kegiatan 3.1, memahami bentuk penyajian relasi. Relasi atau secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan, adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Nah, relasi dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, diagram panah, yang kedua, diagram kartesius, dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Untuk memahami bentuk-bentuk penyajian relasi, selanjutnya silakan perhatikan tabel 3.2, yaitu tentang hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 berikut. Nah, dari tabel tersebut kita peroleh informasi ada 5 nama siswa dan beberapa mata pelajaran dengan relasinya adalah pelajaran yang disukai. Dari data pada tabel 3.2 berikut, kita akan sajikan bentuk relasinya ke dalam bentuk diagram panah. Yang pertama, kita misalkan adalah nama siswa sebagai anggota himpunan A, di mana ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian, anggota himpunan B-nya dimisalkan dengan mata pelajarannya. Ada IPA, IPS, kesenian, matematika, bahasa Inggris, keterampilan, dan olahraga. Nah, relasi yang menghubungkan anggota A dan anggota B adalah pelajaran yang disukai. Dari tabel 3.2 tadi kita ketahui Abdul pelajaran yang disukai adalah IPA dan matematika. Jadi kita pasangkan Abdul dengan mata pelajaran IPA dan matematika. Jadi panahnya menuju IPA dan matematika. Kemudian selanjutnya Budi, pelajaran yang disukai ada IPA, IPS, dan kesenian. Jadi arah panahnya menuju IPA, IPS, dan kesenian. Kemudian Chandra, pelajaran yang disukai ada keterampilan dan olahraga. Dini, pelajaran yang disukai ada kesenian dan bahasa Inggris. Kemudian Elok, pelajaran yang disukai adalah IPA, matematika, dan keterampilan. Selanjutnya, kita akan menyajikan informasi dari tabel 3.2 ke dalam bentuk diagram kartesius. Nah, yang perlu kita siapkan adalah dalam diagram kartesius ini ada garis yang mendatar dan garis yang tegak. Garis yang mendatar kita misalkan dengan nama siswa. Ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian garis yang tegaknya kita misalkan dengan anggota B.
Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Selanjutnya kita tinggal memasangkan. Dari tabel tadi kita ketahui Abdul mata pelajaran yang disukai adalah matematika dan IPA. Kemudian Budi mata pelajaran yang disukai adalah IPA, IPS, dan kesenian. Kemudian Chandra, mata pelajaran yang disukai adalah keterampilan dan olahraga. Kemudian Dini, mata pelajaran yang disukai adalah kesenian dan bahasa Inggris. Kemudian Elok, mata pelajaran yang disukai adalah matematika, IPA, dan keterampilan. Jadi, untuk menyajikan relasi menggunakan diagram Kartesius ini, kita tinggal memberikan titik yang sejajar dengan nama dan mata pelajaran yang disukai oleh siswa. Selanjutnya, cara menyajikan relasi dari tabel 3.2 yang selanjutnya adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, jadi himpunan A-nya tadi dimisalkan dengan nama siswa dan himpunan B-nya dimisalkan dengan nama mata pelajarannya. Jadi kita tinggal memasangkan Abdul menyukai pelajaran matematika. Jadi tinggal dituliskan buka kurung kurawal dalam kurung Abdul, matematika, dalam kurung Abdul, IPA, dalam kurung Budi, IPA, dalam kurung Budi, IPS, dalam kurung Budi, kesenian, dalam kurung Chandra, keterampilan, dalam kurung Chandra, olahraga, dalam kurung Dini, bahasa Inggris, dalam kurung Dini, kesenian, dalam kurung Elok, matematika, dalam kurung Elok, IPA, dalam kurung Elok, keterampilan, tutup kurung kurawal. Nah, jadi untuk menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ini cukup seperti itu menuliskannya ya. Selanjutnya kita memasuki kegiatan 3.2 yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Nah, penjelasan dari fungsi sendiri adalah fungsi merupakan pemetaan setiap anggota himpunan A atau domain kepada anggota himpunan B atau kodomain tepat memiliki satu pasangan. Nah, untuk lebih memahami ciri-ciri fungsi, selanjutnya silakan perhatikan contoh 1. Di sini sudah ada tabel informasi yang memuat nama anak dan ukuran sepatu. Buatlah diagram panah untuk relasi berikut. Yang pertama, relasinya adalah ukuran sepatunya, dan yang kedua relasinya adalah ukuran sepatu dari. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 menunjukkan relasi dari ukuran sepatunya, di mana anggota himpunan A ada nama anak yaitu Lili, Kevin, Ahmad, Herman, dan Indi. Kemudian anggota himpunan B-nya adalah ukuran sepatunya. Nah, dengan relasi ukuran sepatunya, maka Lili ukuran sepatunya 37, Kevin ukuran sepatunya 40, Ahmad ukuran sepatunya 39,
Herman ukuran sepatunya 39 dan Indi ukuran sepatunya 38. Kemudian di gambar 2 ada relasi ukuran sepatu dari, di mana A adalah ukuran sepatunya dan B adalah nama anak. Maka relasi yang terbentuk adalah 37 ukuran sepatu dari Lili, 38 ukuran sepatu dari Indi, 39 ukuran sepatu dari Ahmad, 39 ukuran sepatu dari Herman, dan 40 ukuran sepatu dari Kevin. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2 ini dapat kita lihat perbedaannya, yaitu pada gambar 1 setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan. Sedangkan pada gambar 2 terdapat anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, sehingga relasi yang ditunjukkan gambar 1 disebut dengan fungsi. Jadi salah satu ciri fungsi yang bisa kita lihat di sini adalah anggota A hanya memiliki tepat satu pasangan di B. Selanjutnya, silakan perhatikan contoh 2. Manakah di antara diagram panah berikut yang merupakan fungsi atau pemetaan? Nah, pada gambar 1, di situ ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B, dan arah panahnya A menuju ke U, B menuju ke V dan W, C menuju ke X. Kemudian di gambar 2 ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B, di mana A arah panahnya menuju ke V, B arah panahnya menuju ke W, dan C arah panahnya menuju ke U. Kemudian ada gambar 3 di mana ada anggota himpunan A dan ada anggota himpunan B, di mana A pada himpunan A menuju ke U dan C pada himpunan A arah panahnya menuju ke V, sedangkan B pada anggota himpunan A tidak memiliki pasangan. Nah, dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ini dapat kita perhatikan mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan. Jadi, jawabannya gambar 1 bukan fungsi karena ada anggota A yang memiliki dua pasangan di B. Kemudian gambar 2 merupakan fungsi karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Kemudian gambar 3 juga bukan merupakan fungsi karena ada anggota A yaitu B kecil yang tidak memiliki pasangan di B. Nah, dari contoh kedua ini dapat kita ketahui lagi ciri-ciri fungsi, yaitu anggota A tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan di B, dan anggota A juga tidak boleh jika ada yang tidak memiliki pasangan di B, sehingga anggota A harus memiliki semuanya tepat satu pasangan di B. Nah, oke anak-anak, materi kita pada hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ciri-ciri fungsi secara sederhana itu adalah ada aturan yang memetakan anggota A ke B, itu sudah pasti ya. Kemudian setiap anggota A hanya boleh memiliki tepat satu pasangan di B. Kemudian perbedaan relasi dengan fungsi. Relasi tidak ada aturan khusus yang menghubungkan anggota A ke B, artinya anggota A boleh memiliki lebih dari satu pasangan di B. Sedangkan fungsi ada aturan khusus
di mana setiap anggota A hanya boleh memiliki tepat satu pasangan di B. Relasi belum tentu fungsi, sedangkan fungsi sudah pasti relasi. Oke anak-anak, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya silakan kalian kerjakan soal latihan berikut. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.